identitas kolektif ini, ya pertama-tama memang ya bagi yang partisipasi dan terlibat pada gerakan sosial yang sudah jadi, itu datang dari luar, ya dibentuk oleh pihak luar dari dirinya, dan kemudian terus-menerus itu dia bisa tergantung cara pandang, bisa disuntikkan dan kemudian dia menggantungkan diri dan kemudian dia menerima atau menolaknya. Penerimaan suatu identitas kolektif ini itu tentu itu bukan soal urusan untung rugi. Itu akar identitas kolektif itu bukan perhitungan, tapi perasaan positif merasa bersama. Jadi ada rasa senasib, sepenanggungan, setujuan, inilah yang sering saya sebut-sebut itu berhadapan dengan kelompok lain yang beridentitas berbeda. Dan identitas kolektif ini tampil dalam peristiwa-peristiwa, itu biasa ya, dalam kandungan narasi-narasi, simbol-simbol, pertunjukan, ritual, pakaian, bendera, bahkan naskah-naskah tertulis menulis, percakapan, gerak-gerak dalam tarian, upacara, happening art, ya, dan macam-macam. Tapi perlu diingat tidak semua material budaya ini adalah ekspresi dari identitas kolektif. Nah, yang penting ini kata Alberto Melusi di buku yang terkenal ini ya, Challenging Codes, Collective Action in the Information Age. Ini tuh dia bilang buat gerakan sosial, identitas kolektif itu semacam penghubung moral, perasaan, dan pikiran seseorang dengan berbagai macam kelompok komunitas, serta dengan jenis-jenis praktek sosial tertentu dan pengaturan kelembagaan tertentu. Dan identitas kolektif ini itu jadi satu status gitu, ya, yang dibayangkan akan dia dapat maupun yang sudah dialami secara langsung. Nah, sehingga dengan demikian ketika dia sudah pegang, dia menjadi pembeda dengan golongan yang lain. Dan tentunya biasanya ketika pembeda dia punya atribut-atribut, ya, pembeda baik itu kostum, cara pergaulan, istilah-istilah, kode-kode sosial, bahkan berupa penguasaan teritorial. Nah, yang menarik ya kontribusinya si Alberto Melusi ini adalah dia ini melintasi semua kandungan-kandungan aktual berupa nilai-nilai dan norma-norma yang biasa banyak terjadi pada macam-macam ya naskah dan segala macam. Tetapi identitas kolektif ini punya cara kerja yang tersembunyi. Ya. Jadi karena apa? Karena ada simbol di situ. Simbol-simbol inilah yang mempolakan pemikiran, emosi, dan perasaan rakyat yang mengusungnya. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi bagian awal ini memang berujung pada suatu perhatian saya tentang perlunya melihat dan mendayagunakan konsekuensi-konsekuensi personal dan biografis dari partisipasi dan keterlibatan pelaku dalam gerakan sosial yang menyejarah. Nah, ini topik yang di sebelah kanan itu ada satu naskah kajian yang dibuat oleh satu scholar sarjana dari studi-studi gerakan sosial ya, Marco Giugni. Nah, dia mereview tentang itu yang disebut sebagai konsekuensi-konsekuensi personal dan biografis dari partisipasi dan keterlibatan dalam gerakan sosial. Nah, ini loh, kalau kita bisa melihat dan mendayagunakan konsekuensi-konsekuensi personal dan biografis ini, itu kita akan bisa lihat adanya jenis perilaku baru, jenis pelaku baru dalam organisasi gerakan sosial. Dengan pengetahuan barunya sebagai kekuatan yang berbasiskan pada pengetahuan ketika dia menjadi korban berubah menjadi pelaku gerakan. Nah, itu yang saya nanti tunjukkan dari dia sebagai janda, sebagai korban, identitas kolektifnya menjadi perempuan kepala keluarga. Nah, saya mau mengambil studi saya dan keterlibatan saya sebagai Dewan Pembina Yayasan PK ini mau menunjukkan bagaimana metamorfosis ya, orang-orang, kemudian organisasi dan gerakan perempuan kepala keluarga ini. Nah gini, metamorfosis itu selalu didasari oleh susunan ya atau bentuk ya dan fungsi terakhir
yang dipunyai ragam organisasi, kelompok dan orang-orang dalam gerakan. Jadi kalau dalam PKA perempuan kepala keluarga ini ada orang-orang yang aktif di lapangan ini. Ya, di lapangan orang-orang ini adalah perempuan-perempuan kepala keluarga, ya, yang mereka sebelumnya sebagian besar adalah perempuan tanpa suami, ya, banyak mereka janda, sebagian besar karena suaminya meninggal, sebagian lain suaminya meninggalkan, kemudian bercerai, yang sampai kepada bentuk yang suaminya ada tapi tidak mampu untuk menjadi kepala keluarga karena secara ekonomi pendapatan si istri lebih tinggi, atau juga karena siapa namanya suaminya itu sakit, ya, atau karena sebab-sebab lain. Nah, aktivitas ini dibantu tentu prosesnya ketika mulai ada yang disebut fasilitator-fasilitator, ya. Fasilitator peka bekerja di lapangan dan kemudian dia bisa membentuk organisasi para ibu-ibu ini, kemudian jadilah serikat peka, dan dari serikat peka itu dia bikin federasi, dari federasi ini kemudian ada sepanjang mulai dari pertama dia diorganisir sampai dia menjadi pemimpin di serikat peka maupun di federasi peka, dia ada satu unit organisasi namanya Yayasan Peka. Ya, nah ini kita mau melihat bagaimana politik pengetahuan, ya, yang bergerak mulai dari Yayasan Peka sampai kepada berkonsekuensi pada pengalaman dari ibu-ibu yang ada di tingkat basis, ya, terlibat partisipasi dan terlibat di dalam gerakan Peka ini. Gitu. Tentu ada politik pengetahuan yang berbeda dengan ketika Yayasan Peka memiliki banyak proyek-proyek, gitu ya. Yang proyek-proyek itu kemudian dikerjakan oleh satu sistem manajemen tertentu, ya, dan kemudian ada sistem pengaturan atau governing tertentu terhadap orang-orang, sumber daya, arus uang, wacana-wacana, kemudian juga alat-alat kerja dan sebagainya. Nah, yang berbeda adalah ketika sudah berumur kurang lebih 20 tahun lebih, maka kita akan menyaksikan, gitu, ya, yang menyebut diri peka, makanya saya pakai istilah di sini pengusung identitas kolektif, ya, yang menyebut diri perempuan kepala keluarga itu yang terorganisir itu 76.000 lebih, ya, tersebar di hampir 1.400 lebih desa, 350 kecamatan di 20 provinsi. Ya. Anggota serikat pekanya yang tercatat 38.800 lebih orang. Dan yang sudah punya, ya, datanya ada by name, by address itu 27.500 lebih orang. Jadi ini besar sekali. Ya, organisasi ini ada di lebih 70, bahkan hampir 80 sekarang, ya, di tahun 2022 80 kabupaten, 80 serikat perempuan kepala keluarga. Nah, bagaimana sih proses dari penyandang menjadi pengusung identitas kolektif, ya, dari janda menjadi perempuan kepala keluarga? Nah, ini menarik sekali. Temuan ini nih menurut saya jenius, penemuan bahwa mereka itu sesungguhnya pemimpin, gitu. Ini benar-benar kita harus berterima kasih kepada para pelopor-pelopor perempuan kepala keluarga, ya, yang bekerja ini. Nah, Ibu Nani Zuminarni, salah satu tokoh yang mempelopori ini, itu membuat satu kalimat begini, saya kutip. Komunitas peka memang melawan keganjilan. Bahkan sejak inisiatifnya, perempuan kepala keluarga adalah suatu perlawanan terhadap ideologi patriarki yang dikukuhkan oleh berbagai kelembagaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang secara kaku dan tegas mengatakan dan menganggap bahwa hanya laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita lihat dari lapangan, dari segi lapangan, bagaimana kerja-kerja fasilitator, ya, ini melakukan satu hubungan dengan ibu-ibu, ya, yang menurut saya ini
pekerjaan panjang ya, membangkitkan kepercayaan diri, kemudian melakukan kerja-kerja pengorganisasian komunitasnya, kemudian menggerakkan sedemikian rupa sehingga ada rasa senasib ya, sepenanggungan, setujuan. Kemudian ketika dia bikin organisasi Serikat Peka itu sekepemimpinan dan kemudian di dalam kegiatan-kegiatannya dia seperjuangan. Siapakah mereka ini? Jadi asal-usul Peka ini itu sebagian besar itu karena janda karena cerai. Janda karena meninggal. Ya, paling besar janda karena meninggal. Karena itu anggotanya kebanyakan orang tua. Atau yang cerai 23%. Ya, yang meninggal 53%. Selebihnya ya kurang lebih sama 10% ke bawah itu ada yang janda ditinggal ya karena pergi ke luar negeri, pergi ke kota, tidak kembali, kemudian lajang atau suaminya sakit. Nah, tiap-tiap orang ibu PK, ibu perempuan kepala keluarga itu punya asal-usulnya masing-masing yang unik sekali dan menarik sekali untuk diselidiki. Tapi marilah sebelum sampai kepada masing-masing individu cerita itu kita lihat ya siapakah yang sesungguhnya menyandang ya. Itu sebagian besar itu punya anak 5 lebih. 43%. Kemudian punya anak 4, 13%. Enggak punya anak 15%. 13% juga. Yang punya anak 1 11%. Yang punya anak 2 14%. Anak 3 17%. Jadi ini komposisi dari keluarganya. Kemudian mayoritas bekerja sebagai pekerjaan di dalam pertanian, peternakan, perikanan. Ya. Yang lain berdagang paling banyak 33%. Pertanian, peternakan, perikanan tadi 43%. Yang di bawah 10% itu ya buruh karyawan, industri rumah tangga, kemudian penjahit, dan kemudian sebagian 4% tidak bekerja. Ini survei pada tahun 2015 dilaporkan di 2016. Nah, begini loh, ini ada benar-benar keampuhan peka bekerja itu. Ya ampuh sekali. Karena serikat peka ini ketika dia sudah senasib, sepenanggungan, setujuan. Nah, kemudian sekepemimpinan. Itu serikat peka itu mampu mengubah pandangan yang berkarat dalam waktu yang relatif atau nisbi singkat. Dan hanya 13 tahun sejak berdirinya di tahun 2002 ya itu meski harus diakui ya, pengakuan itu terbatas, pengakuan politik dan hukum, masih banyak sekali persoalan-persoalan pengakuan budaya yang menyeluruh terutama pada aras perilaku sehari-hari. Itu yang belum tercapai. Kesenjangan antara pengakuan politik dan hukum dengan pengakuan budaya itulah yang sesungguhnya menjadi tantangan terberat Serikat Peka di masa yang akan datang. Itu ditulis oleh Rum Topati Masang ya dan Johan Tan di dalam satu bukunya yang dibikin khusus untuk menjelaskan situasi dari gerakan Peka ini di tahun 2015. Nah, saya bersama sejumlah teman itu berusaha membuat bagaimana kalau kita lihat dari sejarah, biografi, narasi diri gitu. Nah, itu saya sebutnya sejarah dari dalam diri. Yang sebenarnya itu di dalam metodologi penelitian itu banyak ya. Ada autoetnografi, ada biografi, autobiografi, life stories, ada life history, ada ya macam-macam itu. Dan saya pikir ini mengapa kita tidak pakai untuk bisa mengungkap gitu pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam tubuh ya itu menjadi keluar. Nah, ini dari ibu-ibu yang udah menjadi pengusung identitas kolektif perempuan kepala keluarga. Nah, masalahnya kan mayoritas mereka itu tidak bisa baca tulis. Gimana itu? Nah, ini tantangan tersendiri. Ya, memang naskahnya ada beberapa. Kalau kita datang ke rumah ibu-ibu ini kita akan bisa lihat ya, umpamanya ijazah pelatihan yang disebut Akademi Paradikta. Ibu-ibunya latihan pidato, latihan menulis, latihan mengungkapkan pendapat, latihan untuk membuat rapat, membuat catatan rapat, mengunjungi kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. Ada foto-fotonya itu bisa kita temukan di ibu-ibu ini. Ya, bahkan bisa dilihat di ruang tamunya ada foto-foto mereka itu. Dan tak jarang disimpan dengan rapi. Ya,
Tapi kalau mencari catatan-catatan mereka itu langka.